Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Masril dengan NIM 119102222855. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Di dalam materi ini terdapat dua subjudul. Yang pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, dan yang kedua macam-macam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip bimbingan dan konseling ini menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dilandaskan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 2. Hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. 3. Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. 4. Masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. 5. Dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. 6. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat. 7. Program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tentunya harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga bersangkutan. 8. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan bekerja sama dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan. 9. Hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 1. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan sasaran pelayanan peserta didik. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan ataupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan. Pada umumnya adalah perkembangan dan peri kehidupan individu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya, serta sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya. Itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. 3. Bimbingan dan konseling memperhatikan tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. 4. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.
2. Prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Prinsip yang berkenaan dengan masalah individu yaitu 1. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. 2. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan program layanan. 1. Yaitu bimbingan dan konseling merupakan integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dengan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. 2. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. 3. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan, dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah. 4. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. 1. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. 2. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desain dari pembimbing atau pihak lain. 3. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 4. Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang lain amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. 5. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Yang kelima yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling ini dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan terlebih dahulu. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan pihak manapun dari luar lembaga agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan ini ialah 1. Tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseling agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. 2. Dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh konseling hendaknya atas kemauan konseling sendiri, bukan karena paksaan atau desakan konselor. Yang ketiga, permasalahan khusus yang dialami konseling harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Yang keempat yaitu bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kelima, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, kerjasama antara konselor dengan orang tua itu sangat diperlukan. Yang keenam, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah
maupun interaksi peserta didik terhadap lingkungan dimanapun ia berada. Yang ketujuh, untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi tuntutan individu, sebaiknya diadakan program penilaian dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.